Di jantung rimba Halmahera, di balik hutan pala yang wangi dan nyanyian burung kasuari, hiduplah seorang makhluk yang tak lagi hanya manusia, namun bukan pula sepenuhnya burung. Namanya Roy, pemuda berumur 27 tahun, sosok langka yang disebut dalam bahasa tua sebagai manusia burung WKWK. Tubuh Roy tinggi dan kekar, kulitnya coklat keemasan seperti matahari senja di Teluk Kau. Sayapnya besar dan gagah, bulunya berwarna hitam dan biru tua mengilap, dengan guratan putih menyerupai lukisan alam. Suaranya nyaring dan tajam, seperti lengkingan burung WKWK yang hanya bisa didengar saat bulan purnama muncul di langit Tobelo. Namun Roy bukan hanya makhluk mitos. Ia adalah Pangeran Halmahera, pewaris darah tua Kesultanan Jailolo yang hilang dalam catatan sejarah. Sebuah kutukan dari zaman perang adat membuat darah kerajaannya berubah menjadi darah burung rimba. Dahulu kala, saat Kesultanan Jailolo masih jaya, seorang pangeran muda jatuh cinta pada putri dari suku Topharu. Tapi pernikahan mereka ditentang oleh para tetua adat karena dianggap menyatukan dua darah yang dilarang oleh leluhur. Dalam pertemuan adat di atas batu sakral di puncak Gunung Gamkonora, keputusan berat dijatuhkan, mereka harus memilih antara cinta atau kutukan. Namun cinta itu telah membentuk janin di rahim sang putri. Dari persatuan itulah Roy lahir, dengan tanda aneh, sepasang bulu WKWK tumbuh di punggungnya sejak bayi. Ketika Roy berumur 15 tahun, tubuhnya mulai berubah. Ia bisa berlari tanpa suara di hutan Tobelo, matanya melihat dalam gelap, dan suatu malam, ia terbang. Roy diasingkan oleh keluarganya sendiri ke Pulau Morotai. Di sana, ia diasuh oleh Tete Kahar, tetua adat dari suku Galela, yang mengajarkan Roy bahasa leluhur, tari cakalele untuk menjaga jiwa prajuritnya, dan nyanyian tradisional dalam bahasa Tobelo yang bisa menidurkan angin. Selama bertahun-tahun, Roy menyelami ilmu langit dan rimba. Ia berbicara dengan anggrek hutan, memahami gerak ombak di Laut Maluku, dan menjaga harmoni dengan para roh leluhur yang tinggal di hutan bambu dan pohon kenari tua. Tapi ia tahu takdirnya bukan di Morotai. Suatu malam, saat rempah-rempah di Halmahera membusuk tanpa sebab dan langit Tidore memerah tanpa awan, bayangan besar muncul dari arah barat. Ia adalah Danoyada Dano, makhluk hitam bersisik yang lahir dari amarah zaman penjajahan. Dano ingin menguasai semua pulau, memutus adat, dan menanam besi di tanah Maluku. Roh-roh penjaga alam pun mulai tiarap. Sungai Sagea mengering, dan hujan tak lagi turun di hutan Aketayawe Lolobata. Maka para tetua adat dari suku Tobelo, Galela, Sahu, dan Loloda memanggil nama yang dulu mereka buang, Roy, si manusia burung WKWK. Dengan busana perang cakalele, tombak berhiaskan bulu WKWK, dan lagu-lagu doa dalam bahasa Ternate lama, Roy terbang dari Morotai ke Halmahera. Ia menyeru pasukan burung rimba, membangunkan batu-batu tua di kaki Gunung Dukono, dan memanggil roh leluhur dari dalam Danau Tolire. Pertempuran besar terjadi di atas bentang Halmahera, langit merah dibelah teriakan burung WKWK. Roy, dengan kekuatan yang mewarisi darah Sultan Jailolo dan roh rimba, menghantam Danoyada Dano dan mengunci jiwanya di dasar Laut Tobelo, diikat dengan mantra dan tali bambu putih. Roy tidak kembali sebagai makhluk asing, tapi sebagai penjaga Maluku Utara, sang pangeran yang menyeimbangkan langit dan tanah. Ia tak butuh tahta, karena jiwanya sudah menyatu dengan semua pulau, Tidore, Ternate, Morotai, Obi, hingga Bacan. Setiap musim panen cengkeh, masyarakat Halmahera akan menari di bawah bulan, dan jika kau mendengar suara lengking panjang di langit, itu tanda Roy, sang pangeran Halmahera, masih menjaga pulau-pulau rempah dari langit biru yang jauh.